Halo guys, setelah kemarin kita sudah mengetahui rumor buruk keluarga Ayase dan perjanjian antara Yuta dan Saki, kali ini kita akan melihat usaha Yuta untuk mencarikan Saki pekerjaan yang tak lama tapi bergaji besar dalam serial novel ringan Gimai Seikatsu volume 1 chapter 3. Ketika pagi menyingsing, Yuta terbangun dari tidurnya. Tidak ada kejadian seperti di manga atau novel di mana seorang kakak dibangunkan oleh adik perempuannya. Saat ia berjalan di koridor, tiba-tiba ia dikejutkan oleh seorang badut yang berlari ke arahnya, yang ternyata adalah ayahnya, Taichi. Parah. Taichi terkejut ketika melihat putrinya sedang memasak di dapur. Dia sangat senang karena baru pertama kali dia dimasakkan oleh anak perempuannya, Ayase Saki. Kesal karena ayahnya mengandaikan diri Yuta adalah perempuan secantik Saki, Yuta mendorong Taichi kembali ke kamar mandi dan pergi ke ruang tamu. Yuta melihat Saki memasak telur ceplok. Yuta protes mengapa Saki memasak sarapan sedangkan perjanjiannya hanya makan malam saja. Tapi Saki tidak keberatan untuk memasak sarapan. Juga ia lebih suka memberi lebih banyak daripada menerima. Melihat Saki yang memakai celemek membuatnya merasa beruntung karena dapat melihat adiknya memasak untuknya seperti manga atau novel, tapi realitanya tidak seperti itu. Yuta merasa bersalah karena membuat Saki harus memasak sarapan. Sebab itu, Yuta berinisiatif untuk mengelak meja makan. Mengintip dari dapur, Saki berterima kasih dengan canggung dan membawakan hidangan ke meja makan. Saki rupanya telah menyiapkan makanan sejak kemarin malam. Ketika mereka akan makan, ayahnya datang dengan berpakaian rapi. Taichi terharu dan memuji makanan Saki. Dia menanggapinya dengan senyum yang tak pernah ia tunjukkan pada Yuta, mirip seperti istri yang baru menikah. Setelah makan, Taichi langsung pergi bekerja. Saki bertanya kepada Yuta apakah makanannya tidak enak karena makanannya lambat. Yuta menepisnya dan mengatakan makanan itu enak, tapi dia sudah terbiasa makan telur ceplok dengan kecap. Saki menyesal karena tak memikirkan seleranya. Namun, Yuta tak memikirkannya dan akan memberitahu Saki ke depannya. Setelah selesai, mereka pergi di jam berbeda untuk menghindari munculnya rumor. Di kelas, Yuta berkonsultasi dengan Maru tentang pekerjaan yang bisa menghasilkan banyak uang dalam waktu singkat. Maru berkata, menjadi YouTuber atau cryptocurrency untuk mendapatkan uang adalah pemikiran yang sangat naif. Maksudnya mendapatkan uang yang dalam waktu singkat gitu. Yuta mencoba untuk memberikan sedikit informasi tentang tujuannya untuk membantu imotonya itu. Maru juga bercerita sedikit mengenai orang tuanya yang ternyata adalah penggila sejarah. Jadi dia ikut menerima ilmunya. Dia berkata, informasi dan pengetahuan adalah senjata terkuatmu. Jadi maksud Maru, Yuta belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang uang. Maru juga berkata, semakin kau tahu cara kerja masyarakat, maka peluangmu untuk sukses maka akan semakin besar. Kursnya keren. Kemudian, kita berpindah lagi ke tempat kerja paruh waktu Yuta. Saat istirahat pegawai, Yuta mencari buku tentang uang, mulai dari buku teori sampai majalah bisnis. Yuta membawa buku yang telah diambilnya ke kasir. Di sanalah Yamato Nadeshiko kita, Yomi Shiori Senpai, bercanda dengannya karena melihat dia membawa banyak sekali buku. Tertarik dengan buku-buku yang Yuta bawa, Yomiuri Senpai langsung mengambil buku-buku itu dengan cepat. Yomiuri Senpai terkejut mendapati Yuta tertarik dengan uang. Ketika dia bertanya alasannya, Yuta beralasan setelah lulus, ia ingin hidup mandiri. Ditambah lagi, anggota keluarganya sudah bertambah dan tidak ingin menjadi beban. Namun, Yomiuri Senpai mengatakan membaca buku seperti itu tak akan berguna dalam tanda kutip ya. Yomiuri menjelaskan dengan tajam bahwa Yuta harus memanfaatkan adik perempuannya itu sebaik-baiknya dalam tanda kutip lagi. Lalu
Dia juga bertanya mengapa uang sangat diperlukan. Yuta menjawab untuk memperoleh kebutuhan dasar manusia. Kita membutuhkan uang. Yomiuri Senpai juga memberikan perumpamaan ekstrim apakah bayi yang belum bisa menghasilkan uang akan dibiarkan mati begitu saja. Tentunya tidak dong. Semua kebutuhan bayi ditanggung oleh orang tuanya, jelasnya. Penjelasan senpainya itu membuat Yuta berpikir, jika orang dewasanya meminta bantuan, masyarakat akan hancur. Juga, Yuta sering melihat konten orang dewasa yang kembali menjadi bayi atau menjadikan karakter 2 dimensi jadi seperti mama mereka. Ayo lo sebenarnya. Tapi tidak semua orang seperti itu. Selain itu, Yomiuri Senpai memberi contoh ekstrim lainnya, yaitu jika seseorang ada yang menyediakan kebutuhan dasar maka kamu masih bisa hidup. Yuta akhirnya menangkap maksudnya, yaitu penghasilan dasar berbeda dari uang. Aku nangkep di sini Yomiuri Senpai itu menasehati Yuta agar tidak memaksakan diri untuk tergesa-gesa hidup mandiri dan kadang harus meminta bantuan orang lain, walau prinsip itu menjadikan seorang sebagai beban. Dia juga memberitahu Yuta cara uang bekerja, yaitu jika kamu memiliki uang maka itu bagus, kalau tidak maka cari orang yang bisa membantumu. Dengan tulus mencari orang yang meminta bantuan, maka di masa depan orang itu juga akan membantumu. Yomiuri Senpai juga berkata, lebih banyak karyawan yang kompeten daripada pemimpin yang hebat. Mendengar perkataannya membuat Yuta heran mengapa senpainya itu seperti sudah berpengalaman saja. Yomiuri Senpai menjawab keheranan Yuta dengan mengatakan dia memiliki teman yang sering memamerkan barang-barang mahal, tapi dia berasumsi temannya itu melakukan aktivitas kotor. Hal itu membuat Yuta seolah-olah melihat sisi gelap kampus. Pada akhirnya, Yuta yang terpengaruh nasihatnya pulang tanpa membawa informasi yang ia inginkan. Masuk ke dalam apartemen, Yuta disambut Saki sedang menyiapkan makan malam di dapur. Saki terlihat masih mengenakan seragam di bawah celemeknya. Saki yang mempersiapkan makan malam, sedangkan Yuta membantu menyiapkan piringnya. Hal itu membuat Yuta berpikir mereka bukan seperti kakak dan adik, tapi lebih seperti pasangan suami istri baru. Di meja makan terdapat hidangan berupa kari sebagai menu utama dan salad sebagai menu penutup. Yuta memuji makanan Saki dengan sepenuh hati. Mendengar pujiannya itu membuat Saki sedikit tersenyum, namun memasang wajah datar seperti biasa. Akan tetapi, dia memberikan nilai 70 ke hidangan kari yang dia buatnya. Ternyata, Saki meningkatkan kemampuan memasak lewat video dan situs resep di internet. Hal itu juga membuat Yuta menyadari tekad Saki untuk hidup mandiri tidak main-main. Kemudian, Yuta memberitahu Saki dia masih belum bisa menemukan pekerjaan dengan bayaran yang tinggi. Saki yang mendengar itu merasa sedikit kecewa, tapi tak sedalam yang dia kira. Yang Yuta kira maksudnya. Yuta membagikan ilmu atribut orang kaya yang diajarkan oleh Yomiuri Senpai. Saki terkejut mendengar Yuta dekat dengan seorang gadis sambil menunjukkan senyum masam. Sambil menahan malu, Yuta mengira Saki membenci perempuan. Saki menanyakan hal itu kepada Yuta. Yuta beralasan karena kondisi mereka sama, di mana Yuta tidak pandai berhubungan dengan ibu kandungnya dan Saki juga dengan ayah kandungnya juga. Saki kagum dengan perkataannya dan mendukung hubungan Yuta dengan Yomiuri Senpai. Saki juga berpendapat dengan karakteristik yang dimilikinya itu membuat Yuta dan senpainya itu cocok satu sama lain. Dengan senyuman yang menggoda, Yuta juga tak menyangkal Yomiuri Shiori memiliki paras yang cantik, mudah bergaul, punya opai yang gede, dan berumur lebih tua dari Yuta. Tapi dia tak dapat memperkirakan apa yang dipikirkan oleh senpainya itu. Walaupun begitu, Yuta masih seorang laki-laki normal ya. Balik ke topik, Yuta menanyakan Saki apakah dia tidak ingin mengandalkan Taichi atau dirinya. Saki menjawab dengan jawaban yang membingungkan. Tidak, kalian berdua adalah orang yang baik dan aku yakin kamu akan membantuku jika aku meminta bantuan. Tapi
Semuanya akan lebih mudah jika kalian berdua adalah orang jahat. Dengan terhenti sesaat. Alasan yang dilontarkannya itu membuat Yuta bingung. Namun, Saki langsung meminta maaf dan melarikan diri ke dapur. Sadar mereka belum lama menjadi saudara, Yuta menahan diri untuk memanggilnya. Dia akhirnya terpaksa menghabiskan sisa kari dengan suasana yang tak enak. Kemudian Saki datang ke kamar Yuta untuk memberikan lilin aromatik dan masker tidur untuk mengantisipasi Yuta kesulitan tidur karena perkataannya tadi. Sebab itu, Yuta merasa telah melihat sisi Ayase Saki yang lain di balik cara bicaranya yang datar dan wajahnya yang tanpa ekspresi. Oke guys, jadi begitulah kelanjutan dari novel dengan Gemai Sekatsu volume 1 chapter 3. Tadi kita sudah melihat perjuangan Yuta untuk mencari informasi pekerjaan untuk Saki dan juga pernyataan Saki yang aneh di akhir. Berikan pendapat kalian mengenai chapter ini di kolom komentar ya. Jadi sampai jumpa di video Ryuno Monogatari selanjutnya. Adieu.